Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, dengan NIM A1A0251004. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia, di mana wawasan Nusantara memiliki pengertian yaitu wawasan Nusantara merupakan suatu cara pandang bangsa terhadap dirinya sendiri ataupun lingkungannya yang dijabarkan dari falsafah dan sejarah yang sesuai dengan posisi geografinya, serta pengertian dari MPR tahun 1993 dan 1998. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan berdasarkan Pancasila demi menggapai cita-cita bersama. Lalu, Indonesia memiliki konsep wawasan Nusantara sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, kebulatan wilayah dengan segala isi merupakan model dan milik bangsa bersama. Yang ketiga, keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa serta agama yang dianut tetap dalam kesatuan Indonesia. Yang keempat, secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib, seperjuangan, sebangsa, dan setanah air. Yang kelima, Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah dan tujuan cita-cita bersama. Yang keenam, kehidupan politik di Indonesia Nusantara sistem hukum nasional. Yang ketujuh, seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. Yang kedelapan, bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dan perdamaian melalui politik luar negeri. Selanjutnya ada perkembangan wawasan Nusantara atau sejarah wawasan Nusantara di Indonesia. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah aspek historis. Nah, dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa bersatu dengan wilayah yang utuh karena dua hal, yaitu yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Yang kedua, kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Sebagai bangsa yang terpecah-pecah dan terjajah, hal ini jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk bisa keluar dari keadaan tersebut, kita berupaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh dan tidak lagi terpisah. Upaya untuk mewujudkan wilayah utuh dan tidak terpisah baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu ketika Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya diatur sebagai Deklarasi Juanda. Pada 13 Desember 1957, isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mil, melainkan selebar 12 mil, dan secara resmi menggantikan Ordonansi 1939. Deklarasi Juanda juga dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Presiden tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Yang pertama, perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia adalah selebar 12 mil. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Yang selanjutnya ada teori geopolitik terkait wawasan Nusantara. Dalam era globalisasi yang syarat dengan ketidakpastian, tantangan geopolitik dunia mengalami transformasi yang sangat cepat. Salah satunya, kawasan yang kini menjadi epicentrum perhatian global dan Indo-Pasifik, sebuah ruang strategis yang kini tidak hanya menjadi jalur perdagangan utama dunia, tetapi juga medan rivalitas geopolitik antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks ini, Indonesia
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di jantung kawasan Indo-Pasifik, memiliki posisi geopolitik yang sangat signifikan. Selanjutnya, ada kekuatan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, menjaga kesatuan wilayah. Konsep ini memandang pulau-pulau di Indonesia sebagai penghubung, bukan pemisah. Kekuatannya terletak pada kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua ada pertahanan nasional. Konsep ini menopang kemandirian dan ketahanan nasional di bidang energi, sumber pangan, serta kedaulatan masyarakat. Dan yang terakhir, memanfaatkan potensi dan keanekaragaman. Konsep ini menekankan pada sumber daya alam serta potensi dan lain-lain yang dapat memakmurkan Indonesia. Yang kedua ada ketimpangan nasional. Ketimpangan nasional di berbagai wilayah dapat menjadi salah satu faktor hilangnya persatuan dan kesatuan. Dan kelemahan yang terakhir adalah isu tapal batas, yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu tapal batas negara. Lalu selanjutnya ada kelemahan dalam aspek internal atau dalam masyarakat. Yang pertama adalah ketimpangan sosial, yaitu merasa ketidakadilan masyarakat atas pembangunan yang ada di wilayah Indonesia. Yang kedua ada rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan kesatuan dan kesatuan di dalam negara akan menjadi hilang. Lalu yang ketiga adalah potensi adanya konflik antar wilayah. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang antar wilayah dapat menimbulkan konflik antar wilayah atau suku dan ras. Lalu yang terakhir, etnosentrisme, yaitu menganggap budayanya lebih unggul daripada budaya yang lain. Lalu selanjutnya, ada tantangan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat, di mana kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata. Lalu yang kedua ada globalisasi perkembangan iptek khususnya di bidang teknologi informatika, informasi, serta komunikasi dan transportasi memengaruhi pola pikir negara. Lalu yang ketiga ada era baru kapitalisme. Diterapkan oleh negara-negara kapitalis dengan terus berusaha mempertahankan eksistensinya. Lalu yang keempat, rendahnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban. Lalu yang terakhir adalah peluang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Lalu yang terakhir ada peluang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Indonesia memiliki posisi geopolitik yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan politik dan ekonomi kawasan. Namun, potensi ini dilepas dari tantangan besar seperti konflik wilayah, perubahan iklim, dan ancaman terhadap kedaulatan nasional. Wawasan Nusantara mengelola wilayah secara terpadu, menjaga kedaulatan, dan mengedepankan kerjasama internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Dengan begitu, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk meningkatkan peran global melalui diplomasi maritim dan memperkuat ketahanan nasional untuk meningkatkan daya saing global. Globalisasi yang tak terhindarkan dapat diimbangi dengan penguatan identitas nasional, sehingga Indonesia eksis sebagai aktor penting dalam percampuran politik Indonesia. Dengan begitu, Indonesia dapat meningkatkan posisinya sebagai peran global melalui diplomasi maritim dan integrasi kawasan. Jika mampu menerapkan wawasan Nusantara secara konsisten, Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan daya saing global. Globalisasi yang tak terhindarkan dapat diimbangi dengan penguatan identitas nasional, sehingga Indonesia tetap eksis sebagai aktor dalam percaturan politik internasional. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.